Halo semuanya, welcome to my channel. Sorry ya mic-nya cuma satu. Welcome to my channel, nama gue Veda. Dan ini cowok gue, namanya siapa mas? Daniel. Namanya Daniel. Dan hari ini kita bakal ngebahas soal WandaVision nih. Nah 8 minggu terakhir nih kita ngikutin WandaVision. Gue juga ngikutin 7 minggu. Oh iya 8 dong, kan 8 episode. Episode 1-2 kan keluar kan? Oh iya. 7 minggu ternyata, bukan 8. Nah di sini tuh gue bakal nanya-nanya nih sama cowok gue yang katanya sih expert nih di dunia Marvel, self-proclaim dunia Marvel, terus apa lagi? DC, Star Wars gitu-gitu yang Star pokoknya. Wars ya masih ya lumayan. Nah sekarang mungkin gue mau tanya aja kali ya, recap aja nih 8 episode terakhir. Menurut lo gimana? Menurut gue soal WandaVision 8 episode terakhir ini seru sih, terutama di beberapa 4-5 episode pertama tuh gue kayak nggak ngerti banget gue nonton apa sebetulnya. Maksudnya walaupun gue udah ngikutin MCU dari pertama, tapi kayak gue ngeliat nih kayak ya gue ngerti nih konsep dia mau bikin seolah-olah nih soal TV show dari masa ke masa. Cuma apa nih maksudnya? Kenapa harus dibikin kayak TV kayak gini, hubungannya sama Wanda tuh apa? Dan kayak kita bener diputer-puter banget. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada meta gitu ya, karena ini kan perdananya MCU di TV, disiarin TV, walaupun ini bukan TV yang kabel gitu lah, ini kan di Disney Plus, di TV langganan streaming gitu. Tapi juga WandaVision ini tuh konsep acaranya dibuat seolah-olah mereka tuh hidup dalam dunia TV. Jadi menurut gue tuh menarik, meta, dan ini banget sih, kayak misteri banget nih tentang apa. Dan menurut gue tuh cocok sama temanya Scarlet Witch, karena ini kan kayak banyak banget berhubungannya Vision juga. Cuma kayak main itu gue ngerasa ini ceritanya Wanda gitu lah, dan itu cocok lah sama Wanda yang dimana dia tuh seorang witch yang jadi semua itu lebih ke misteri dan magic, dimana kayak nggak semuanya tuh bisa jelas lo lihat kayak dengan menggunakan sainsnya, tapi banyak unsur-unsur magic yang kayak di luar nalar dan bisa bikin lo bingung nih kok bisa sampai kayak gini nih, gimana caranya orang kayak metahuman kayak apa sih yang bisa bikin kekuatan sampai bisa bikin alternate reality atau mengubah reality sampai kayak gitu. Ternyata di episode 8 kemarin terakhir itu yang judul apa ya? Gue lupa lagi judulnya. Itu dikonfirm kalau ternyata emang ada hubungannya dengan masa kecilnya si Wanda itu sendiri. Mungkin media dan hiburannya terbatas. Escape-nya dia, cara dia escape gitu cara ya. dia escape dengan keluarganya adalah dengan duduk bareng-bareng nonton TV show yang masih dalam bentuk CD-CD itulah. Bukan CD ya, kaset tuh kan, kaset gitu. Jadi kan kalau misalnya itu Sokovia itu kan bagian dari Uni Soviet, atau ini Soviet negara fiksi gitu lah. Cuma dia kan bagian dari Uni Soviet, jadi kayak produk-produk media hiburan barat tuh pasti nggak bakal boleh lah beredar di negara Soviet ceritanya. Jadi kayak keluarga ini harus ngumpet-ngumpetin lah. Makanya kalau kita nonton kemarin episode 8, kenapa bapaknya taruh dalam tembok segala macem, taruh dalam kotak lagi tuh, karena kalau misalnya sampai ketahuan ya pasti dianggapnya nih barang inilah nggak boleh, ya pasti disita. Ilegal ya. Ya terus kalau kita perhatiin dalam koleksi kaset bapaknya itu tuh sebetulnya ada Bewitched, ada Malcolm in the Middle, ada apa lagi sih? Pokoknya semua film-film itu dari tahun 50-an sampai tahun 90-an, sampai tahun 2000 itu semua tuh tontonan Wanda yang nggak tahu conscious Wanda bikin itu dalam realita dia di Westview itu. Dan gue lihat juga kayaknya Wanda tuh seakan-akan menaruh kayak ideal life-nya itu di base dari series-series yang dia tonton itu nggak sih? Dia pas dia kena bom itu yang di scene itu, gue ngeliat dia tetap merhatiin TV show-nya itu, dan dia berharap ini semua cuman mimpi kan kata dia, kayak di series itu kan. Jadi gue ngerasa kayak kayaknya si Wanda ngelihat hidupnya ideal tuh kayak di TV show yang dia suka tonton ini gitu kan. Gue tuh bingung kan, yang kita lihat di episode 8 tuh kan dia tuh ternyata ngebuat Vision tuh dari dirinya sendiri lah, bisa dikatakan dari dia ngeluarin Vision tuh dari energinya dia gitu lah ya. Masuk juga anak-anaknya nggak sih? Tapi kan gue nggak ngerti apakah dia sama Vision menghasilkan anak-anaknya atau dia menghasilkan anak-anaknya dengan cara itu juga. Kan aneh, maksudnya Vision kan dari diri dia.
is he even really real gitu loh, paham gak sih maksud gue? Ya, ini kan masih soon to be answered ya di episode 9 nanti. Cuma mengenai Vision dan anak-anaknya. Karena kan kalau misalnya kita lihat semua yang dibikin Wanda di Westview dalam hexagonnya itu karena tadinya bukan dari out of nothing juga kan, kayak orang-orangnya dan bangunan-bangunan dan lokasi itu udah ada, kecuali Vision sama anak-anaknya ini nggak tahu munculnya dari mana, entah berantah tiba-tiba ada gitu kan. Sebelumnya dibilang si Hayward, direktur Hayward itu si yang direkturnya Sword kan bilang kalau Wanda itu nyuri badannya Vision. Tapi di episode 8 kemarin kita tahu sebenarnya dia nggak nyuri badannya Vision. Dibiarin dia ke Westview, ke rumah yang dibeli Vision buat dia itu. Nggak belum jadi rumah ya, masih tanah. Terus dibangun jadi rumah, terus dibangun dengan kekuatan itu. Terus dia membuat Vision. Nah, gimana kalau bisa sih dia bikin Vision dan tiba-tiba muncul anaknya? Nah, kalau sebenarnya gimana dia bisa bikin Vision itu sebenarnya nggak ini banget sih, nggak masuk akal banget kalau menurut gue, karena seperti yang dijelasin sama si Agatha Harkness itu kekuatannya Wanda itu adalah chaos magic. Jadi kalau di dunia Marvel ini ada berbagai macam magic lah, ada Eldritch magic itu yang digunain sama Doctor Strange, ada chaos magic nih yang ternyata dipunyain sama Wanda, ada Asgardian magic yang dipakai di dunia Thor dengan si Odin dan Thor, Loki itu Asgardian magic, dan masih ada magic lainnya. Jadi ya ada magic di Marvel, tapi itu juga kebagi-bagi lagi nih. Nah, Wanda kebetulan punya kekuatan yang namanya chaos magic ini. Ini salah satu magic yang paling powerful lah di dunia Marvel. Kenapa? Karena magic ini tuh nggak perlu pakai spell, nggak perlu pakai apa, hanya dengan kemauan dan keinginannya aja dari pikirannya dia bisa bikin memanifestasi sesuatu nih. Jadi dia bisa ya makanya ini kan karena sekian membuat banyak yang jadi pikiran jadi realita. Ya dari segala emosi dan hal yang dilaluin Wanda, dia sampai ke titik dimana gue merasa nggak punya siapa-siapa, gue butuh Vision, tapi dia bisa menciptakan Vision mungkin dari memorinya atau pikirannya dari dalam dirinya, sampai dia membuat Vision out of nothing, out of thin air gitulah. Dan sebenarnya kan Vision dan Wanda itu asalnya kan sama dari Mind Stone itu juga kan. Kayak Wanda dapat kekuatan dari Mind Stone, Vision juga pas tercipta di Age of Ultron dia imbued with the Mind Stone kan. Jadi mungkin ada korelasi mana kekuatan Wanda ini ada esensinya lah yang bisa ditarik jadi suatu Vision lagi gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Selama ini nonton WandaVision, kan selalu ngikutin MCU ini dari awal, sekarang nonton di TV. Dari transisinya dari kan ada Agents of S.H.I.E.L.D. dan lain-lain, tapi gue nggak nonton. Enggak. Gue juga nggak nonton. Tapi juga karena itu nggak canon lagi, nggak dianggap continuity-nya lagi sama Kevin Feige. Jadi buat yang nonton Agents of S.H.I.E.L.D. maaf, udah nggak ada korelasi lagi. Karena menurut gue kalau transisi dari movie ke seriesnya, gak tau kenapa gue merasa dia bisa lah mempertahankan kualitasnya gitu lah. Secara quality dia bisa mempertahankan baik dia di movie maupun di series tuh kualitasnya tuh sejalan gitu. Budgetnya nggak berkurang. Iya, budgetnya kayak ininya doang yang berubah, medianya. Nah, bayar aktornya aja berapa kali sih? Budgetnya mah Disney mah duitnya paling banyak di dunia kali ya. Iya, menurut gue itu sih bagusnya. Terus tapi gue sebenarnya sejujurnya sempet sebel sih. Di episode 7 tuh gue kayak aduh apaan sih nih ceritanya gantung-gantung mulu, cuma 20 menit udah gantung. Terus nextnya juga kayak nggak, menurut gue reveal untuk new stuffnya payoff-nya kurang. Menurut gue kayak kelanjutan ceritanya tuh kurang gimana ya, progresnya lama banget. Iya, progresnya lama banget. Tapi pas episode 8 keluar dengan 40 menitnya itu 2 kali lipat dari episode sebelumnya. Worth it nggak? Worth the wait-nya. Dia maksudnya semua story build up-nya dan wait-nya itu menurut lo worth it nggak dengan episode kemarin terakhir itu? Karena kan episode kemarin tuh kayak membayar hampir semuanya itu kan. Iya, menurut gue ya cukup worth it lah, sangat menjelaskan sih. Dari pertanyaan kita sebelumnya cukup menjelaskan lah. Cuman bagi gue masih agak terlalu lama sih. Sebenarnya kayak gue sukanya tuh karena gue kan suka ngelihat aktor-aktor tuh being versatile gitulah, being kayak apa namanya, mereka bisa memerankan segala macem karakter gitulah. Dan menurut gue tuh seru aja sih ngelihat si siapa namanya Paul Bettany sama siapa? Elizabeth Olsen memerankan peran-peran yang kayak
dibikin ala-ala 60s ya. 50s. Iya, terus berprogres mereka menyesuaikan Apa acting ada mereka. Modern Family? Gitu. Apa yang Itu terinspirasi dari Modern Family? Gue cuman kayak penasaran sih sebenarnya nanti tuh kalau misalnya di episode 9 nanti atau kapan, gue nggak tahu lah bakal di reveal-nya kapan. Nanti tuh Vision yang di dalam hexagonnya itu, hexagon ya namanya kan, hexagonnya itu apakah dia akan bisa hidup di realitanya gitu, apakah dia dan anak-anak itu bisa hidup di luar itu gitu. Itu sih yang gue penasaran, apakah Scarlet Witch bakal sekuat itu atau bisa sekuat itu untuk ngebuat si Visionnya dan anak-anaknya tuh nyata, diri nyata gitu. Nggak tahu sih, cuma itu kan nanti yang bakal kita lihat di episode 9 nih ya, sebagai finale-nya gitu kan. Bener. Tapi ini siapa yang ngomong ya? Kalau nggak salah Paul Bettany atau Teyonah Parris yang main jadi siapa? Monica Rambeau. Antara Paul Bettany atau si Teyonah Parris yang ngomong kalau endingnya WandaVision tuh bakal pokoknya intinya bakal sedih banget lah gitu intinya. Jadi ya nggak tahu lah, kalian baru berspekulasi seperti apa, cuma Kemarin aja gue udah sedih. iya kemarin itu udah cukup sedih sih. Terus tapi ya sebenarnya Vision tuh emang udah mati, cuma kita nggak tahu lah ya. Tapi kemungkinan besar nanti di episode 9 sih si Vision yang diciptain Wanda ini bakal lawan si Vision yang kita lihat di after credit itu, si Vision yang putih itu. Nah, gue juga penasaran nih, siapa tau lo punya teori. Yang Vision yang putih ini gimana sih diaktifinnya? Apa pure technological aja atau gimana? Atau ada ada sisa magic itu ya yang di apa? Yang di mana sih? Yang di dari alat drone. apanya itu, di drone itu, sisa magicnya Wanda buat ngaktifin si Vision yang dirakit ulang ini. Ya, jadi kalau White Vision ini sebetulnya tuh udah muncul pertama kali dari komik West Coast Avengers itu tahun 80-an kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah perdananya ada si Vision berwarna putih inilah. Itu juga sebetulnya ada cerita-cerita yang paralel dengan WandaVision di mana di situ Vision juga mati gitulah, terus dia juga disassembled gitu. Ya kalau di filmnya kayak dimutilasi itulah, dioperasi, dibongkar gitulah. Itu ada juga di komiknya, nanti post saya gambarnya gitu ya. Itu juga pokoknya mirip lah itu dengan yang ada di WandaVision itu. Jadi gue keren sih Marvel bisa bikin, maksudnya gue suka lah kalau saat movies atau TV bisa bikin visual yang resemble banget apa yang dibuat di komik tapi dengan konten yang relevan dengan cerita yang mereka bikin gitu loh. Cuma visual tuh masih dapet tuh, gue ya keren lah menurut gue. Di komiknya itu Sword itu mengenai apa ya judulnya itu? Pokoknya kalau di WandaVision kan sentient weapon. Kalau di komiknya tuh sentient world kalau nggak salah. Nah, jadi kalau di WandaVision itu dia fokus untuk kepada sentient weapon. Contohnya adalah Vision ya kan. Vision tuh sentient weapon ya kan. Ultron itu juga sentient weapon. Sentient tuh maksudnya kayak sentient tuh hidup, dari senjata hidup, senjata yang berjalan, senjata yang hidup gitu kan. Nah, jadi mungkin dari awal si Hayward dan Sword ini sudah ngincer si Vision nih. Gue pengen ngambil Vision buat jadi aset gue nih. Terus kebetulan Vision mati, terus mereka bisa bikin dari yang Sokovia Accord itu kayaknya mereka kalau ada sentient weapon yang berkeliaran, nggak ada yang mati atau yang udah jadi waste gitulah, jatuh ke tangan si Sword nih untuk gimana jadi aset mereka untuk dikembangin atau apalah, dibangun lah jadi si Vision lagi ini ya kan. Vision putih. Ya cuma paralel juga dengan di komiknya dulu itu yang di West Coast Avengers itu, saat Vision jadi warna putih itu dia tuh jadi nggak punya kepribadiannya itu. Dia jadi cuman weapon aja. Ya dia jadi cuma kayak synthezoid itu kan. Vision itu kan synthezoid, android itulah, robot lah. Nah dia tuh jadi sosok robot itu doang, jadi nggak punya karakter lagi gitu loh. Jadi nggak sekompleks Vision yang punya kepribadian dan feeling. Karena Vision yang kita tahu selama ini Vision yang warnanya ungu, hijau, kuning itu itu kan nggak ada hijaunya. Hijau doang, Vision hijau. Vision hijau semua, mukanya ungu. Badannya hijau, itu kan kostum. Ya kan dia juga kostumnya nggak pakai baju, itu kan dia bikin. Tapi kan pas dia baru hidup juga warna hijau ungu.
Aduh, gue lupa banget lagi. Tapi saya ingat. Terus ya, terus tadi apa mana? Sampai budget Oh ya, dijual. Vision yang kita kenal itu selama ini itu kan tercipta dari berbagai macam hal tuh, dari ada Mind Stone-nya, ada Tony-nya, ada Jarvis-nya, ada Bruce Banner-nya, ada Ultron-nya, nggak ada Thor-nya. Thor cuma nyumbang listrik doang deh. Ah ya enggak. Iya. Cuma Vision yang putih yang dibikin sama si Sword ini tuh kayaknya lebih mirip atau bahkan cenderung bisa jadi dia tuh Ultron gitu loh. Kayak New Ultron gitu loh. Karena kan sebenarnya kalau sama aja kayak Ultron kan. Iya, cuman Kayak suatu android atau suatu synthezoid yang nggak punya perasaan, nggak punya conscience, compassion, tapi dia ya udah dia kayak jadi robot, menjadi senjata aja daripada siapa yang nyuruh dia gitu. Nah, gue mau nanya nih, menurut lo apa sih yang bakal terjadi di episode 9? Kalau lo bisa berteori atau lo bisa memprediksi ceritanya, menurut lo apa yang akan terjadi? Kasih tau gue. Prediksi, pakai kalau ini bukan prediksi ya, maksudnya ini udah ada ke-spill lah dari trailernya. Kita pernah kalau kita udah ada yang pernah lihat trailernya, ada tuh Wanda ngomong ke Vision, dia ngomong this is our home, then let's fight for it. Kalau nggak salah Vision tuh ngomong gitu, let's fight for it lah. Jadi si Wanda nih kayaknya bakal ketemu Vision yang hijau untuk kayaknya bakal ngelawan Agatha dan si White Vision ini. White Vision ini kita sebutnya Katarak ya, karena kan kalau kita nonton kemarin di episode berapa ya sebelumnya, 7 kali atau 6, yang pokoknya pas si Darcy ngehack komputernya Sword itu kan dia nemu kalau Project Katarak. Ternyata Project Katarak itu Vision kan make sense juga kan, jadi warna putih kayak penyakit Katarak gitu kan. Nah terus ya dia bakal ngelawan Agnes dan Agatha White dan Vision. ya Katarak itu. Menurut lo? Mungkin Wanda bakal lawan Agatha sebagai magic dan Vision lawan si Katarak nih android on android gitu lah. Gue gue punya teori. Gue berteori kayaknya kan katanya sedih banget. Katanya. Sedih Banget. Nah, menurut gue ini nggak tahu ya possible apa enggak, cuma namanya juga Marvel, biasanya apapun possible ya. Iya. Menurut gue anak-anaknya bakal mati atau vanish atau menghilang aja sembari menghilangnya hexagon itu atau whatever itu, ya kan? Karena udah nggak hidup di realitanya Wanda lagi. Tapi ini gue nggak ngerti kalau Visionnya sendiri, gue mikir kayaknya dia bisa nggak ya pindah consciousness-nya ke White Vision, bisa nggak? Nggak tahu, Nggak tahu ya. Coba ya nggak tahu ya. Maksudnya Wanda dengan segala kekuatannya itu mungkin bisa aja, cuma sebenarnya bisa atau enggak, sebenarnya bisa aja lah. Semua itu cuma plot device gitulah, tergantung si penulisnya ini mau bikin apa kan. Kayak dia mau bawa cerita ini ke arah mana setelah dari WandaVision nih. Kan katanya ini bakal langsung nyambung ke Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness itu kan. Nah, apakah endingnya akan langsung berkolerasi, langsung dia akan ngebuka multiverse, atau kita masih diputer-puter dulu dan itu masih nanti multiverse-nya baru keluar nanti di phase selanjutnya di film-film Marvel. Tahu. Jadi menurut lo dia bakal bersatu padu melawan Agnes dan si White Vision ini ya, sesuai dengan spesifikasi kekuatan masing-masing. Iya, Witch dengan Witch, terus Vision dengan Vision. Maybe. Yang katanya gue dibilang katanya Paul Bettany selama ini ngomong di interviewnya sebenarnya ada satu orang yang dia pengen banget main bareng dan itu ternyata dirinya sendiri. Tapi ada itu masih nggak tahu. Ada yang bilang itu dirinya sendiri jadi cuma nge-troll, terus tapi ada yang bilang juga ya nggak tahu, mungkin masih ada cameo siapa, nggak tahu. Ada yang bahkan yang bilang siapa tahu ada episode 10. Jadi episode 9 dan 10 karena kok gue ingetnya pas awal itu dia bilangnya episode 8 episode doang ya? 9 episode. Emang 9. Cuma yang 1-2 kan kemarin bareng tuh. Tapi ada yang bilang katanya bisa jadi ada surprise 10 episode, bisa jadi gitu. Karena menurut pakar-pakar yang lebih pakar lagi di luar sana, kayak Kevin Smith, kalau gue suka nonton Kevin Smith, dia bilang katanya kayak ceritanya tuh sampai sini tuh udah menarik banget, cuma gue juga merasa kayak masih banyak payoff yang masih kurang dikeluarin gitu lah, masih kayak ini banyak banget setup yang nggak tahu nih arahnya mau kemana nih nanti, belum terbayarkan lah gitu istilahnya. Sama ini satu lagi tuh yang masih jadi misteri bagi semua orang adalah teorinya adalah
Jadi ya kita udah di reveal ternyata it's Agatha all along. Tapi katanya ada yang bilang masih ada sesuatu nih di balik Agatha yang bahkan evil force yang lebih gede lagi dari si Agatha yang pull all the string gitulah intinya, yang memainkan mereka inilah. Ya, karena ada yang kesannya bilang itu Mephisto. Ada yang Mephisto itu iblis, literally iblis. suaminya Agatha itu bukan? Nggak tahu, itu dia yang jadi pertanyaan. Jadi tapi kalau karakter ya gitu, oke, kalau kalian ngikutin teori-teori pasti kalian pernah dengar Mephisto inilah. Jadi Mephisto itu siapa? Mephisto itu iblis, literally iblis. Tapi di dunia Marvel dikasih namanya Mephisto. Nah, itu berhubungan erat dengan magic dan tralalala. Ada yang bilang ternyata mungkin Mephisto yang ada di balik semua ini. Ada yang bilang itu suaminya si Agatha ini, dia selalu nyebut Ralph itulah. Iya, soalnya menurut gue itu make sense karena pas episode 8 tuh kesannya tuh cuman si Agatha cuman apa ya, ada di dunianya si Wanda doang, terus dia kayak penasaran aja gimana sih Wanda bisa ngelakuin ini, tapi ternyata maksudnya kayak si dunia itu tetap ciptaannya Wanda gitu loh, maksudnya kayak dia kepo aja nih, Wanda kok lu bisa sekuat ini sih. Dia lebih kayak pengen tahu dan pengen belajar kekuatannya Wanda gitu kan. Pokoknya banyak banget deh teori di luar sana. Ada yang bilang mungkin sebenarnya Agatha tuh nggak sejahat itu, karena di komiknya juga Agatha nggak selalu jahat. Ada yang bilang Agatha sebenarnya nggak jahat, ada yang lebih jahat nih, ada yang kayak the real bigger villain yang dibalik semua ini. Karena kalau kita perhatiin dari season pertama tuh selalu ada ngomong-ngomong soal devil ada. Kalau kita perhatiin ada selalu kata-kata devil. Nah, kalau devil di Marvel itu adalah the devil yang di dunia Marvel itu adalah Mephisto itu. Tapi banyak sih ada yang bilang juga itu Cthulhu. Namanya aneh ya. Ya itu juga karakter Marvel juga, karena kalau ini hubungannya adalah dengan, kalau kita kemarin lihat di episode apa itu kan ada buku tuh episode 7 yang ada buku yang hitam yang ada auranya itu, ini basementnya si Agatha itu yang mirip-mirip bukunya Doctor Strange itu, cuma kelihatannya lebih jahat aja. Nah itu The Darkhold ya kalau nggak salah bukunya. Nah itu tuh buku isinya tuh spell tapi spell jahat itu, evil spell itulah yang diciptain oleh suatu karakter namanya Cthulhu. Ini juga ya villain semua deh, kalau kalian search ntar mungkin keluarin aja gambarnya. Ya semuanya kelihatan kayak monster ya, kelihatan lah villain gitu. Villain yang powerful gitu. Karena Agatha ini ya, Agatha juga powerful, cuma she's just a witch. Dan kalau di WandaVision ini ternyata dia Salem witch itu kan sejarah dia. Jadi emang musuh-musuhnya pun ada di dunia magic dan witchery ini gitu ya. Kurang lebih pendapat dari cowok gue. Nah cowok gue ini tuh suka banget ngomongin sama gue soal hal-hal kayak gini. Jadi menurut gue kayak, ya udah kenapa nggak kita bawa opini lo ke publik? Jadi siapa tahu ada yang punya pendapat yang sama cowok gue, atau mau nambahin atau mau melengkapi teori dia atau teori gue yang sebenarnya bikin. Tapi thanks for watching. Until next time. Misalnya kalian mau dengar lagi dari gue yang mesti gak ngerti apa-apa, diajarin sama dia, boleh banget dong, like terus komen gitu ya di bawah. Share dan subscribe. Oh iya, share dan subscribe. Mungkin minggu depan kalau banyak yang nonton, maksudnya ada yang nonton ada yang nonton, kita bisa ngomongin soal episode 9 gitu. Oh ya, episode 9 recapnya explanationnya. Atau mungkin kita bisa juga ngomongin soal Falcon and Winter Soldier. Kita review episode 1 sampai WandaVision as a whole. Dan tapi minggu depan kan season finalnya WandaVision. Terus minggu depannya 2 minggu lagi itu nggak ada apa-apa, istirahat dulu, rehat. Terus minggu depannya lagi minggu ini kita nonton episode terakhir WandaVision. Minggu depan itu rehat, 2 minggu lagi Falcon and Winter Soldier tuh tayang perdana di Disney Plus. Yeah, what he said. Yes. Oke, sekian dulu. Bye. Thank you for watching.